Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM 23031054 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada pengertian kurikulum, yang kedua ada proses administrasi kurikulum, yang selanjutnya itu ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Baik, yang pertama itu mengenai pengertian dari kurikulum. Istilah kurikulum awalnya bukan dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu dipakai sebagai istilah dalam dunia olahraga. Kurikulum juga berarti karyot, yaitu suatu alat yang membawa seseorang dari start sampai finish. Penggunaan kurikulum yang semula dalam bidang olahraga kemudian dipakai dalam bidang pendidikan yang adalah kamus. Dia disebut dengan applied particularly for the course of study in university. Kemudian Nasution menambahkan pada tahun 1955 dalam kamus website kurikulum diberi arti sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelajari dan cure yang artinya tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian luas ini berarti usaha sekolah untuk menimbulkan pengalaman belajar kepada siswa dapat dilakukan dengan upaya menghasilkan lulusan yang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif tercakup dalam pengertian kurikulum. Menurut Murni Yusuf yang mengutip pendapat Nana Syayodi, terdapat 3 konsep terkait kurikulum. Yang pertama, kurikulum inti pokok yang menjadi substansi kegiatan di sekolah. Kurikulum berisi perencanaan kegiatan belajar serta tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu kurikulum dimana sebagai suatu satuan yang meliputi sistem sekolah, sistem pendidikan, dan berikatan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli di budaya kurikulum. Selanjutnya, menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai ahli pendidikan itu dengan lebih tegas, logis, orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Yang kedua ada pengetahuan atau knowledge, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu. Yang ketiga itu ada metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi muridnya untuk membawa mereka ke arah yang dihadapi oleh kurikulum. Yang keempat yaitu metode dan cara pendalaman yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut. Selanjutnya, kedua itu ada proses administrasi kurikulum yang meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama itu adanya perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah fase prelimer dari pengembangan kurikulum. Pada saat pekerja kurikulum membuat keputusan dan beraksi untuk menetapkan rencana yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Jadi perencanaan merupakan fase berpikir atau fase desain. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilakukan oleh
di Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Nah, meliputi yang pertama ada penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Yang kedua itu ada pedoman teknis pelaksanaan kurikulum. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan guru ketika pelaksanaan meliputi yang pertama itu adanya penyusunan program pengajar sementara yang dimana bertujuan untuk penyalinan program-program Sumatera atau Catrulan yang meliputi yang pertama itu ada menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu mengarahkan tugas yang harus ditempa guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap atau tepat. Yang selanjutnya fungsi program pengajaran sementara. Yang pertama itu pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, bahan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru. Yang ketiga itu adanya pengawasan. Nah, dalam pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat suatu dengan selama dari melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, mengawasi adalah proses dengan mana administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian perlu dibuat. Jadi pengawasan salah fungsi di administrasi. Dalam setiap administrasi memastikan bahwa apa yang dikehendaki. Dilihat dari proses administrasi, pengawasan terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama mengukur perbuatan, yang kedua membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan, yang ketiga memperbaiki penyimpanan atau kualitas dengan melakukan tindakan pembuktian. Yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, di mana evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul serta dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum. Tipe-tipe evaluasi itu ada yang pertama konteks, input, output, dan produk. Menurut Mendes, Taylor, dan Lewis, 5 komponen kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua ada program pendidikan secara kurikulum, yang ketiga itu ada sigma khusus, yang keempat itu education program, dan kelima itu program evaluasi. Nah, yang terakhir ini ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu ada implementasi. Nah, guru berperan sebagai pengaplikasian kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan prosesnya, guru menerima kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum atau menentukan target kurikulum. Pada proses implementasi kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua itu ada adaptasi. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru membuktikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada developers. Guru memiliki wewenang dalam memadukan kurikulum. Guru bukan raja, dapat menentukan tujuan dari isi pelajaran yang akan diajarkan, akan tetapi juga dapat menentukan
strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang terakhir itu ada research, itu peran guru sebagai yang melakukan penelitian kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dalam tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab untuk mengkaji berbagai komponen kurikulum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.